Halo, aku Chris. Bobby and Chris Chat segera dimulai. Diciri-cici. Selamat datang di motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kalian lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kalian. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. Start where you are, use what you have, do what you can. Dari Arthur Ashe. Artinya, mulai dari titik di mana Sobat Boci berada, gunakan apa yang Sobat Boci punya, dan lakukan apa yang Sobat Boci bisa lakukan. Awal dan akhir sesuatu menjadi penentu dalam mengerjakan suatu proyek atau suatu pekerjaan. Bukan berarti di sini aku mengatakan proses itu hal yang tidak perlu ya atau tidak penting. Menjalani dan tetap konsisten dalam menjalani proses juga merupakan hal yang penting. Menurutku proses akan bisa dijalani dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Sobat Boci hanya perlu konsisten dalam menjalani serangkaian proses yang ada untuk sampai ke titik akhir dan menyelesaikannya dengan baik. Jadi untuk kali ini aku dan Bobby tidak akan membahas soal proses, tetapi mungkin ada kesempatan kita akan bahas tentang itu. Tapi kali ini akan membahas tentang awal dan akhir. Untuk episode kali ini, di bagian yang pertama kita akan membahas bagaimana memulai sesuatu yang baik. Dan di episode selanjutnya membahas bagian sisanya, yaitu bagaimana mengakhiri sesuatu dengan baik pula. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku dan Bobby akan membagikan beberapa tips apa saja yang harus diperlukan untuk memulai sesuatu dengan baik. Sobat Boci bisa siapkan notes untuk mencatat poin-poin yang akan disampaikan. Sudah siap semua? Ayo kita mulai! Setiap Sobat Boci pasti tahu kalau persiapan yang matang dan baik merupakan salah satu kunci untuk memulai sebuah proyek atau pekerjaan agar sukses dengan baik. Tips yang pertama tentang memulai sesuatu yang baik sudah aku sebutkan tadi di awal, yaitu mempunyai atau membuat persiapan yang baik pula. Persiapkan segala sesuatu seperti sumber daya, baik sumber daya secara material atau sumber daya mungkin orang-orang yang diperlukan, tenaga-tenaga yang diperlukan, waktu dan lain sebagainya, dan juga peralatan yang diperlukan. Mungkin Sobat Boci bertanya, seberapa baik sih persiapan yang harus disiapkan? Seberapa baik sih persiapan yang harus disiapkan? Oke, aku akan ibaratkan seperti permainan catur profesional. Aku pernah baca kalau pemain catur profesional minimal memikirkan strateginya 3-4 langkah ke depan. Sekali lagi, 3-4 langkah ke depan. Jadi, kenapa berpikir sampai sejauh itu? Untuk mengantisipasi pergerakan lawan dan menggunakan teknik-teknik yang sudah dipelajari untuk memenangkan sebuah permainan. Begitu juga dengan persiapan yang Sobat Boci lakukan. Sobat Boci perlu mempersiapkan segala sesuatunya sampai beberapa langkah ke depan. Maksudnya, selain Sobat Boci mempersiapkan tadi persiapan sumber daya dan lain sebagainya yang sudah dibahas di depan, Sobat Boci juga menyiapkan secara pikiran, yaitu memproyeksikan atau membayangkan apa yang terjadi ke depannya, kemungkinan terbaik maupun kemungkinan terburuk. Jadi pikirkan segala kemungkinan yang terjadi tentang proyek atau hal yang akan Sobat Boci kerjakan. Dengan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, baik itu secara fisik maupun mental, yaitu pikiran tadi, maka Sobat Boci sudah siap untuk mengawalinya dengan baik. Tapi kalau memikirkan segala sesuatunya, khususnya kondisi yang terburuk, maka bisa membuat kita tidak termotivasi atau malah tidak memulai untuk mengerjakan hal tersebut. Bukankah itu sesuatu hal yang buruk bila kita menjadi overthinking dan cemas lebih dulu sebelum kita memulai sesuatu? Menurutku yang terpenting adalah perspektif atau cara pandang Sobat Boci melihatnya. Aku percaya segala sesuatu diciptakan berpasangan dan memiliki dua sisi yang berbeda. Ini aku pernah bahas di episode yang kapan lalu. Perlunya belajar untuk melihat perspektif dari sudut pandang yang lain untuk menghasilkan pemikiran yang berbeda. Einstein mengatakan orang
ODGJ, gak boleh bilang gila soalnya di sini ya. Nanti kena sensor. ODGJ, tapi aneh banget itu ya, gak apa-apa lah. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu adalah orang yang melakukan suatu hal yang sama dengan mengharapkan hasil yang berbeda, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi orang ODGJ adalah orang yang melakukan sesuatu yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, maka itu tidak bisa seperti itu. Maka kita harus melakukan sesuatu yang berbeda, mengubah pemikiran, mulai dari mengubah pemikiran dengan mempunyai pemikiran yang berbeda. Maksudnya seperti itu. Untuk memulai sesuatu yang lain, untuk mendapat perspektif yang lain, maka kita harus memikirkan dengan perspektif yang berbeda. Untuk menghindari overthinking dan cemas seperti yang Bobby katakan tadi, sadari bahwa kita hanya bisa menebak dan membayangkan apa yang mungkin terjadi ke depannya. Sobat Boci tidak bisa mengetahui masa depan dengan pasti. Dan semua orang pasti begitu ya. Berpikir ke depan merupakan suatu cara antisipasi. Jadi hanya antisipasi untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Nah, hal yang lainnya ini hubungannya dengan perfeksionis. Mungkin akan mengganggu para perfeksionis atau menyinggung hal perfeksionis. Jadi yang tidak kalah pentingnya adalah berhenti berpikir untuk segala sesuatu harus dikerjakan dengan sesempurna mungkin. Sekali lagi, berhenti berpikir bahwa segala sesuatu harus disiapkan atau harus berhasil atau harus jadi dengan sesempurna mungkin. Berpikir bahwa segala sesuatu harus jadi dengan sempurna merupakan yang aku bilang jebakan Batman, karena merupakan sesuatu yang tidak realistis dan tidak membantu sama sekali. Jadi pastikan bayangan kalian tentang apa yang terjadi ke depan harus realistis dan terukur dengan baik. Bagaimana dengan hal yang terjadi dengan tidak sangka-sangka? Hal yang tidak terduga atau istilahnya X factor. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi X factor di sini adalah faktor X yang muncul di mana tidak sesuai yang kita perkirakan. Jadi ini bukan kontes musik ya. Bukan di sini bukan X factor kontes musik ya. Tapi di sini itu faktor tidak terduga. Nah, jadi karena kita tahu bahwa kadangkala ada satu dan lain hal muncul X factor ini, itu hal yang tidak terduga atau tidak disangka, seperti yang Bobby katakan tadi, yang bisa mengganggu atau bahkan mengacaukan hal yang sedang Sobat Boci kerjakan. Khususnya untuk pembahasan kali ini yaitu untuk memulai sesuatu. Kadang X factor itu muncul sehingga itu akan mengganggu proses mulainya suatu pekerjaan atau suatu proyek. Untuk itu Sobat Boci perlu menyiapkan backup plan atau rencana cadangan secepat mungkin, atau yang setidaknya seminimal mungkin. Pokoknya ada dulu segala sesuatunya untuk bisa menghandle atau mengatasi masalah itu, sehingga hasil akhir yang diharapkan dapat sesuai dengan perencanaan di awal, atau setidaknya bisa ya mungkin agak berubah sedikit tapi tidak terlalu menyimpang jauh dari apa yang sudah direncanakan di awal. Tips berikutnya untuk memulai sesuatu dengan baik setelah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, contohnya tadi seperti persiapan fisik atau persiapan pikiran, yaitu mengambil langkah awal. Sebelumnya Sobat Boci sudah mempersiapkan langkah-langkahnya, pasti kan? Jadi untuk mengerjakan sesuatu seperti ini maka perlu A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Yang tentunya yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan langkah awal, mengambil langkah awal. Nah, di sini aku memberikan dua pandangan atau dua cara memulai sesuatu. Keduanya berlawanan, tetapi bisa sama-sama berhasil. Yang pertama adalah memulai sesuatu dengan melakukan hal yang paling susah atau paling tidak mau Sobat Boci lakukan. Istilahnya adalah eat the frog. Betul, istilahnya eat the frog. Makan kodok, kalau ada yang belum pernah dengar. Maksudnya adalah melakukan yang sesuatu yang paling tidak mengenakkan lebih dulu. Istilah itu merujuk ke situ ya. Pandangan ini mengatakan kalau Sobat Boci memulai sesuatu dengan mengerjakan yang paling sulit, maka hal-hal lainnya setelah itu akan terasa ringan dan mudah untuk dikerjakan atau dilanjutkan. Pandangan kedua adalah memulai langkah pertama dengan mengerjakan hal yang paling kecil atau paling mudah lebih dahulu. Jadi kelihatan ya, dua ini berbeda sekali. Pandangan ini mengatakan yaitu dengan memulai hal yang paling kecil lebih dahulu membuat kita lebih termotivasi untuk mengerjakan hal-hal berikutnya. Nah, kalau Sobat Boci tanya ke aku sendiri, menurutku mana yang lebih baik? Nggak ada, karena semuanya kembali ke Sobat Boci masing-masing. Ada yang lebih cocok dengan yang tadi, itu frog tadi, memulai dengan yang lebih susah dulu. Ada yang memulai dengan yang lebih kecil dulu, lalu lama-lama tambah naik. Jadi silakan dipikirkan sendiri.
Silakan Sobat Poci coba sendiri ya, mana yang paling efektif. Memulai dari yang paling sulit atau paling mudah. Selamat mencoba. Intinya tadi adalah Sobat Poci mau mengambil langkah awal untuk memulai sesuatu. Tentu saja kalau kita tidak mau memulai maka nggak bisa dong tiba-tiba jalan sendiri begitu kan, harus mengambil sesuatu gitu, harus mengambil inisiatif untuk mengambil langkah awal. Tips yang terakhir yang aku bisa bagikan pada Sobat Poci adalah mengawali segala sesuatu dengan optimis dan rasa syukur. Aku percaya bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan positif akan mendatangkan hasil atau dampak yang positif juga. Sobat Poci bisa memulai hari dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada Sobat Poci sampai hari ini. Sobat Poci juga bisa mengucapkan kalimat-kalimat positif sebelum memulai sesuatu, seperti aku pasti bisa dan hal ini bisa selesai dengan baik. Jadi memotivasi diri sendiri penting untuk membuat Sobat Poci lebih bersemangat lagi dalam memulai sesuatu. Karena tidak selalu kita mengharapkan motivasi dari luar, harus dari diri kita sendiri memotivasi diri kita. Harus mulai dari kita sendiri motivasi itu. Nggak bisa kita hanya bergantung pada sesuatu yang dari luar atau dari orang lain. Nah, Bobby mau bagikan tips terakhir yang simple dan mudah dilakukan, yaitu sebelum memulai sesuatu, Sobat Poci bisa bercermin dan tersenyum dengan percaya diri. Bila tidak punya cermin, pastinya semua punya smartphone atau gadget kan, atau gawai istilahnya, apalah itulah ya. Sobat Poci bisa senyum dan ambil foto selfie Sobat Poci. Itu bisa menimbulkan semangat sebelum memulai sesuatu. Karena senyum membuat kita lebih positif. Kalau mau di-sharingkan ke sosial media silakan, tapi yang penting tetap lanjutkan pekerjaannya. Oke, terima kasih Bobby tipsnya. Jadi demikian tips-tips yang bisa kami bagikan untuk Sobat Poci bagaimana memulai sesuatu dengan lebih baik. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik, memulai dengan langkah pertama dan katakan atau lakukan sesuatu yang berdampak positif dan membuat Sobat Poci lebih optimis. Di episode selanjutnya seperti yang aku janjikan, kita akan membahas bagaimana mengakhiri sesuatu dengan baik. Follow podcast ini supaya Sobat Poci tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terus kembangkan potensi diri kalian. Bye-bye.